Oke, masih di Buat Masa. Kembali ke lab. To all my guests, untuk semua bintang tamu nih. Di zaman modern seperti sekarang, keberadaan primbon masih saja eksis. Menurut kalian apa sih manfaat primbon di masa sekarang yang lebih mengutamakan logika? Ya, monggo dari Mbak Is. Iya, sebenarnya sih kalau zaman sekarang sih lebih ke logika ya Mas ya. Tapi mungkin setelah dicocok-cocokin primbon itu menurut logika bisa masuk. Kayak yang tadi kan, saya pindah rumah harus bawa tempat beras dalam kondisi penuh. Mungkin ya, logika yang saya pikir adalah mungkin biar rezeki saya tetap penuh gitu, nggak berkurang. Mungkin itu. Jadi kenapa primbon di zaman sekarang orang masih tetap buka-buka terus bertanya sama orang yang lebih mengerti gitu, mungkin karena itu. Secara logika mungkin bisa diterima secara akal ya. sehat juga ya. Ya pokoknya yang mau menjalani ya silakan, yang tidak ya silakan. Nah gitu. Kalau dari Romo nih, monggo silakan. Jadi memang secara ilmu pengetahuan tadi seperti saya sudah singgung, kita tidak boleh kehilangan knowledge atau pengetahuan tentang primbon. Ya. Karena nanti itu diwariskan ke anak cucu untuk mereka yang meneliti nanti. Ya. Secara sains bagaimana koinsiden kebetulannya itu bisa nyambung. Karena kita mendapatkan hanya catatan yang kalau dibuktikan empiris, ya, kok ya nyambung gitu. Tapi kan kita belum bisa menemukan apanya. Mungkin tadi yang dikatakan Mbak Is itu memang penuh simbol. Leluhur kita itu mengajarkan dengan penuh simbol. Nah jadi itu juga ada tuntunan agar kita tidak instan, tidak pragmatis memandang sesuatu, harus dengan merenung. Karena kita renungkan simbolnya. Jadi disitulah. Dan yang ketiga adalah Nusantara kita ini kaya sekali. Karena tidak hanya Jawa yang punya catatan seperti ini, karena semua etnis itu punya. Kita lihat di Bugis, mereka pelaut, mereka punya sendiri untuk ketika melaut bagaimana, ketika ada angin puyuh bagaimana. Nah, itu kan yang disebut istilahnya local wisdom, atau istilahnya yang harus kita lestarikan sebenarnya. Dan itulah kayanya kita Nusantara kita. Luar biasa. Dan saya Pep, itu sebagai tanda Tuhan itu sayang sama kita, Pep. Dikasih tanda seperti umpama keduten siku sebelah kanan dedet. Padahal saya mau jalan umpama ke sana naik motor. Nah, ini mesti ada satu yang tidak beres. Masih firasat gitu? Iya, itu dikasih tanda. Berarti kalau kiri akan dapat peruntungan. Ya, tiba-tiba mungkin ada kabar baik. Umpama mata kalau kanan atas akan lihat orang yang disenangi. Ternyata saya ketemu Sinta Bahir, Romo dan Mbak Is Dahlia. Terus kelihatan di sini tadi kedutan siku kanan. Berarti aku naik motor sana, jangan ngebut, harus hati-hati karena akan ada bahaya mengancam. Bahaya mengancam itu artinya ya nanti ngebut sembarangan, di situ ada tikungan, waspada. Betulnya Tuhan sayang sama kita dikasih tanda seperti itu. Tanda aja, berarti kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Itu Pak. Bersin itu jam 7. Emang ada tanda, ya Allah, bersin itu ada jam 7 kurang antara 7 dan 8, berarti akan ada kabar baik. Oh, saya baru tahu Mas. Loh, kalau itu sekali, kalau 3 kali tanda-tanda flu. Kembali ke kalau Mbak Sinta bagaimana nih? Sebenarnya kayak primbon-primbon tuh kalau tahun-tahun sekarang ini banyak orang-orang nggak mengerti ya. Udah kayak saya aja antara percaya dan udah enggak gitu loh. Kalau menurut logika ya, sebenarnya itu kan kayak apa? Sebuah kayak gitu tanda-tanda gitu tuh kalau di logika kalau kita kayaknya nggak masuk akal gitu. Tapi kadang-kadang kalau terjadi baru kita percaya gitu doang sih. Aku kalau apal, kalau saya alhamdulillah apal dengan tai lalat, telinga berdenging, gini. Wah, itu apa itu? Ya jamnya, lihat jamnya dulu. Subhanallah, capek ya. Loh, apal. Kalau dari daya simpan, daya save otak kita tuh harus tahu. Ya Allah, juara deh. Cukur rambut aja saya kebanyakan kalau nggak Rebo, Minggu, Jumat. Jumat bagus ya Mas. Bener, kalau Selasa pas libur dia. Balik kalah. Ya enggak ini. Kamu kalau nggak percaya, kalau ada rumah makan kadang-kadang tiap hari Selasa libur ada. Senin kali, Senin seringnya. Selasa ada. Kenapa itu ya? Selasa, ya itu tadi Selasa menungso, sepi-sepinya orang. Iya. Ya itu. Tapi mungkin, saya terima honor kenapa selalu hari Selasa ya Mas? Ya, tapi tanggal 1 jatuhnya berarti. Pak. Balik ke lab. To all my guests, untuk semua bintang tamu. Baru luar biasa nih ya, diplomatis ya. Ngomongin hari baik ini. Enggak, maksudnya pertanyaannya tadi dia bisa jawab.
Kalau kalian sendiri menentukan hari baik itu lebih banyak menggunakan apa ini? Tergantung jadwal kosong atau masih banyak bergantung pada hal-hal seperti primbon? Monggo dari Mbak Iris. Enggak lah Mas, kalau zaman sekarang enggak ya. Kalau kita berpacu sama hal-hal yang baik sama primbon nanti nggak bisa dilakukan. Apalagi kayak saya, suami, sama anak-anak gitu kan. Hari-hari yang kita bisa tuh sebenarnya yang bisa kumpul keluarga Sabtu Minggu. Kalau menurut orang zaman dulu kan Sabtu tuh banyak yang nggak boleh ya. Nah kalau yang nggak bolehnya hari Sabtu ya nunggu Senin anaknya udah sekolah lagi dong. Ntar cuman kita berdua lagi. Jadi udahlah nggak usah terlalu yang begitu. Kita percaya, berdoa dan minta sama Tuhan bahwa hari apapun baik, mau melaksanakan apapun bisa. Amazing, incredible, wonderful, great, extraordinary. Kalau dari Romo nih monggo. Jadi saya sendiri karena memang berangkat dari keluarga yang masih melestarikan gitu. Saya sendiri juga kuliahnya S1-nya sastra Jawa. Kemudian S2-nya sejarah. Jadi saya ada pengetahuan kenapa kok ini begitu, saya coba telaah dari yang sejarah gitu. Terus dari jadi memang kadang memang ketika saya untuk yang penting-penting itu saya gunakan. Tapi sejujurnya lebih banyak orang yang nanya ke saya daripada saya ngitung buat diri saya sendiri. Bagus sudah disyukuri aja. Berarti kalau ditanya berarti jenengan banyak ilmu. Kalau yang nanya itu kurang ilmu berarti. Dalam artian amal atau kita membantu orang, menyenangkan orang atau. Ya, luar biasa. Saya 50-50. Saya setuju. Kalau hal-hal penting kita tetap harus paling tidak diambil sisi positifnya. Logika akademis secara umum bisa ya tak terima. Seperti saya, ini jujur. Saya kalau pakai shooting pakai warna biru, banyak orang SMS, Mas Tukul bagus kelihatan cerah gitu. Karena feedbacknya biru itu ke muka itu mantul, ibaratnya kacau. Kalau warna Mas, lu pakai warna apapun kagak nolong. Muka lu tetap aja nggak normal. Ajening seliro saka busana, Pak. Busana itu penting, Pak. Tapi benar warna biru itu kelihatan cerah, mantul. Ini logikanya tuh. Iya loh, bener Mas. Kayak Tengku Wisnu ya. Benar-benar. Ari Wibowo, Rano Karno. Kayak Tengkurep. Makasih Mas. Kalau Sinta nih, kalau menurut saya semua hari itu baik Mas. Ya. Tergantung kayak tadi saya setuju kalau momen-momen tertentu gitu saya pakai hari-hari nanya yang kalau mau momen-momen penting gitu saya tanya sama orang tua hari baiknya apa, kayak mau masukin rumah kayak Mbak Is tadi itu, terus kayak mau pindah dari saya dari kampung mau menetap di Jakarta hari apa gitu. Jadi saya ikutin itu aja sih. Kalau semua hari menurut saya baik. Luar biasa. Seperti tadi perhitungannya dia hari Selasa memelihara sapi, dia kemakan nama macan. Berarti kalau kamu macan, kamu coba memelihara anaconda aja. Bisnis anaconda bener. Bisnis anaconda. Bebek Mas malah. Iya. Jadi biar macannya kemakan anaconda. Kembali ke lab. Mungkin dari Ola atau Pepin tidak ada yang ditanya? apa Pak? Kalau Gimana tadi hubungan sama dengan pertanyaan tadi? Nah, kalau primbon sih menurut saya Mas ya, yang awam itu lebih ke banyak siloka, kalau bahasa Sundanya itu apa ya? Apa tuh Pak? Perlambang yang harus diartikan, jangan ditelan bulat-bulat. Nah itu tadi kewaspadaan itu. Iya benar. Ya saya juga kan kadang-kadang ya ada yang bicara nggak mau transaksi di hari Selasa gitu Mas, nggak mau transaksi juga di hari weekend gitu, Sabtu Minggu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Enggak nih, ini Bukan serius. diambil sisi positifnya bisa. Iya. Kamu boleh transaksi hari Selasa tapi jangan di tengah jalan gitu aja. Misal, saya mau ketemu kan?